tidur itu cenderung kayak Ko Denis ketika makan tadi saya berjauhan dengan beliau cari-cari mana istriku, itu disebut cenderung. Kalau sekarang ibu lagi makan bakso, bodo amat kagak ada suami, makan saja. Atau suaminya belum datang masih parkirin mobil, ibunya sudah kelaparan, suami datang, bakso ibu sudah habis. Berarti tidak ada kecenderungan. Sementara kata Allah, yang termasuk tanda-tanda kebesaranku, yang pertama diciptakan dari jenismu sendiri, yang kedua dibuat rasa saling cenderung satu sama lain, yang ketiga agar kamu merasa tentram. Apa Bu? Tentram, nyaman, tenang. Coba jawab secara serempak, di dekat suami nyaman atau tidak? Di ketiak suami nyaman atau tidak Bu? Alhamdulillah, berarti cintanya masih bersih. Bapak-bapak, kalau di ketiak si ibu gimana Pak? Aduh Teh Yunda, gimana ya? Belum mandi lagi, habis masak langsung ngorok. Ya kebayang lah itu ya. Jadi kalau kita dengan pasangan itu masih nyaman berdekatan, insya Allah miniatur surga ada di dalam rumah kita. Yang terakhir, agar terwujud rasa kasih dan sayang. Jadi pernikahan harus ada cinta di dalamnya. Dan cinta itu bukan sesuatu yang bisa tumbuh sehari dua hari, tapi harus dirawat, ditumbuhkan, disuburkan. Bahkan kata para ulama seperti ini, bukan petir dan geledek yang menyuburkan tanaman, melainkan air hujan dengan ketuduhannya, itulah yang menyuburkan tanaman. Maksudnya seperti apa? Wahai bapak-bapak, kalau pengen menasihati ibu-ibu, bukan dengan bahasa yang keras, lagi suara yang menggelegar, intonasi yang di atas rata-rata, bukan. Karena bukan petir dan geledek yang menyuburkan tanaman, tapi air hujan dengan keteduhannya, dengan kasih sayang dan cinta, itulah yang membuat ibu-ibu insya Allah mau nurut kepada bapak-bapak. Ibu-ibu pun seperti itu, bukan dengan ambekan, bukan dengan marah, bukan dengan kalimat-kalimat kasar yang menyakiti hati suami kita sehingga suami kita berubah jadi lebih baik, bukan, melainkan dengan kesabaran, keikhlasan, keredoan, qanaah, menerima segala ketentuan. Ibu, terakhir sebagai penutup, Sayyidah Khadijah pernah ditanya, wahai Sayyidah Khadijah, apakah engkau bahagia menikah dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Beberapa wanita-wanita yang lain iri kepada Sayyidah Khadijah bersuamikan Muhammad. Beruntung sekali ya engkau Khadijah punya suami kayak Muhammad. Apa coba jawaban Sayyidah Khadijah? Dengan mata yang berkaca-kaca, Sayyidah Khadijah berkata, setelah menikah dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak pernah lagi memikirkan kebahagiaanku. Yang aku pikirkan, apakah Rasulullah bahagia menikah denganku. Masya Allah. Bisa nggak kita kayak gitu? Udah kagak usah peduliin suami kita mau bagaimana. Fokus, saya bahagiakan dia. Dia bahagia, saya bahagia. Itu tingkatan tertinggi dari pernikahan. Itulah yang disebut dengan warahmah. Itu sudah tingkatan tertinggi. Sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau kata Ustaz Salih Afilah, warahmah itu adalah seperti lagu, hanya memberi, bagai sang surya menyinari dunia. Ya adik-adik bercanda ya. Warahmah itu tingkatannya seperti itu, hanya memberi, tak harap kembali.
Dia bahagia, aku bahagia. Dia senang, aku ikut senang. Walaupun ada mungkin perasaan di hati kita, kok nggak gantian ya, kok saya terus tidak. Warahmah itu adalah ketika aku melihat dia bahagia, itulah kebahagiaan dalam hidupku. Masya Allah. Itulah Sayyidah Khadijah, wanita teragung, wanita yang paling dicintai manusia, termulia di muka bumi. Sayyidah Khadijah memiliki sifat wafa. Apa bu? Wafa. Habisan. Kalau ada harta yang dimiliki Sayyidah Khadijah, itulah dia berikan untuk suaminya. Kalau ada cinta yang bisa diberikan untuk Sayyidah Khadijah, cinta itulah dia berikan seluruhnya untuk suaminya. Kalau ada perhatian, kasih sayang, dedikasi, itulah yang Sayyidah Khadijah berikan kepada suaminya. Bahkan ketika Sayyidah Khadijah hendak wafat dan kepengen sorban yang sering dipakai Rasul ketika menerima wahyu, Sayyidah Khadijah ingin sekali meminta kepada Rasul, tapi malu. Sayyidah Khadijah berkata kepada Sayyidah Fatimah, wahai Fatimah anakku, tolong engkau mintakan sorban yang sering dipakai ayahmu ketika menerima wahyu. Kenapa enggak minta sendiri, wahai ibunda? Pasti kalau minta pasti dikasih Rasul. Apa kata Sayyidah Khadijah? Aku malu memintanya. Betapa dia sangat mengagungkan suaminya, betapa dia sangat memuliakan suaminya. Untuk minta sorban saja malu. Lah kita minta rumah, minta mobil, minta tanah, agak malu. Itulah yang membedakan kita dengan pemimpin bidadari surga, Sayyidah Khadijah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan ini menginspirasi dan bisa kita amalkan. Kita jadi wanita yang lebih baik lagi, bapak-bapak jadi suami yang lebih memuliakan istri dan anak-anaknya di rumah, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.